Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 18 Januari tahun 2026 adalah hari Minggu biasa kedua pembukaan Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristen. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 49 ayat 3 dilanjutkan dengan ayat 5 sampai 6. Tuhan berfirman kepadaku, Engkau adalah hamba-Ku, Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagungan-Ku. Demikianlah firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, yaitu untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman Tuhan, terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hamba-Ku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 1 sampai 3. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, serta kepada sekalian saudara dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Dialah yang aku maksud ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Selanjutnya, Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Dia inilah Putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dalam kekristenan, figur Anak Domba Allah sangat populer dan digambarkan dalam karya-karya seni, lukisan-lukisan, pahatan-pahatan, dan sastra. Di antara lukisan-lukisan yang terkenal adalah Adoration of the Mystical Lamb. Artinya, penyembahan anak domba mistik, karya dari Jan en Hubert van Eyck. Lukisan ini berada di gereja katedral Gent, Belgia, dan menggambarkan seorang anak domba yang disembah oleh kelompok malaikat-malaikat, martir-martir, nabi-nabi, dan rasul-rasul. Anak domba yang berdarah menggambarkan Yesus yang mengorbankan hidupnya demi menebus umat manusia dari dosa-dosa. Darah anak domba mengalir ke dalam piala dan memberikan kehidupan kepada mereka yang meminumnya. Anak domba yang disembelih dilukiskan sebagai pemenang. Sebagaimana lukisan penyembahan anak domba mistik, gambaran tentang anak domba Allah juga menjadi inti penampakan di Knock, Irlandia. Kisah Knock mulai pada 21 Agustus tahun 1879 ketika sekitar pukul 8 malam 15 orang dari desa Knock di wilayah Mayo menyaksikan penampakan Bunda Maria, Santo Yosef, Santo Yohanes Penginjil, seekor anak domba, dan salib di atas altar pada dinding gereja paroki. Sambil mendaraskan rosario, para saksi melihat penampakan itu yang terjadi ketika hujan deras turun selama 2 jam. Ketika memandang lukisan-lukisan itu, kita ditarik untuk merenungkan misteri kedalaman kasih Allah. Dengan anak domba dikorbankan untuk dosa-dosa kita, kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Karena korban Yesus sebagai anak domba, maka kita dapat menerima rahmat terbesar
yakni pembebasan dan pengampunan atas dosa-dosa kita. Saudara-saudariku terkasih, kabar gembira hari ini adalah seruan dari Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Seruan itu menunjuk pada identitas dan tugas perutusan Yesus. Yohanes sangat menyukai gelar anak domba Allah bagi Yesus. Hal ini dapat kita lihat dalam kitab Wahyu yang disebutkannya sebanyak 29 kali. Dalam kitab suci, sebagaimana juga di dalam kebudayaan-kebudayaan lain, anak domba merupakan simbol atau lambang kepolosan atau tidak bersalah. Seekor anak domba dilukiskan sebagai seekor binatang yang berhati lembut, lurus, elegan, dan baik. Kita dapat berpikir, bagaimana mungkin seekor anak domba yang sedemikian lemah dan lembut dapat menghapus dosa-dosa. Namun, Yesus sebagai anak domba yang dikorbankan melakukan hal itu dan tetap melakukannya, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kasih dan kelembutannya. Sebagaimana ia melakukannya di masa lampau, sekarang Yesus tidak pernah berhenti menjadi anak domba kita. Ia tidak bersalah, lembut, baik, penuh kasih, dekat dengan orang-orang miskin dan hina. Sekarang ini, ia tetap menyembuhkan, mengajar, dan membimbing. Ia tetap mempunyai kekuatan untuk menghapus dosa-dosa manusia. Atau, dalam kata dari bacaan pertama, ia adalah hamba yang menderita. Dengan memaklumkan Kristus sebagai anak domba Allah yang mengorbankan dirinya dan dikorbankan demi keselamatan umat manusia, Yohanes menghantar orang-orang lain kepada Kristus. Melalui kematiannya, Kristus memerdekakan kita dari perbudakan dosa dan membebaskan kita dari kuasa si jahat. Ia adalah Paskah baru, anak domba Paskah yang darahnya ditumpahkan dalam korban Ekaristi untuk menghapus dosa-dosa manusia dan dengan demikian menjadi lambang kasih Allah yang berbela rasa dan menyelamatkan. Saudara-saudariku terkasih, sebagai murid-murid Tuhan, kita diajak untuk menunjukkan Kristus, anak domba Allah, kepada orang-orang lain. Tugas ini bersifat aktif, bukan pasif, dan untuk seumur hidup. Kita tidak dapat menjadi murid Tuhan yang eksklusif dan dari jauh. Perutusan menjadi hakikat keberadaan kita sebagai murid Tuhan. Dan jangkauan tugas perutusan kita yang menuntut banyak pengorbanan melampaui batas-batas wilayah, yakni menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.